Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Nisma dengan NIM 011227 dari kelas A jurusan Farmasi Universitas Lolo. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Biokimia Farmasi dengan judul Metabolisme Karbohidrat. Baik, yang pertama itu definisi glikolisis, glikogenesis, glycogenolisis, dan gluconeogenesis. Berikut, glikosis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pyruvat berkarbon. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa, peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintetis untuk memulai proses glikogenesis. Berikutnya, glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi gula apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Dan yang terakhir, gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat, molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa dalam asam pyruvat. Namun, oksaloasetat dan dihidroksiaseton fosfat dapat juga menjalani proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis terjadi terutama dalam hati dan dalam jumlah sedikit terjadi pada korteks ginjal. Gluconeogenesis sangat sedikit terjadi di otak, otot rangka, otot jantung, dan beberapa jaringan lainnya. Gluconeogenesis terjadi pada organ-organ yang membutuhkan glukosa dalam jumlah yang banyak. Gluconeogenesis terjadi di hati untuk menjaga kadar glukosa darah tetap dalam kondisi normal. Baik, slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang siklus glikolisis, siklus Krebs, dan rantai respirasi atau transport elektron. Siklus glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa atau yang memiliki 6 atom C menjadi asam pyruvat atau senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH dan ATP. ATP atau adenosin trifosfat merupakan senyawa berenergi tinggi. Setiap lepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pyruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Berikutnya, tahapan glikolisis. Tahapan glikolisis ada 2 tahap, yaitu tahap penggunaan energi dan tahap pelepasan energi. Namun, saya akan menyebutkan tahapan penggunaan energi. Tahapan penggunaan energi yaitu penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya yaitu fruktosa 6-fosfat. Fruktosa kinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6 biofosfat. Aldolase membagi molekul gula atau fruktosa 1,6 biofosfat. Aldolase membagi molekul gula atau fruktosa 1,6 biofosfat menjadi 2 molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. 2 molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk pada tahapan glikolisis selanjutnya. Berikutnya, tahapan pelepasan energi. Triofosfat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan elektron dan H+ dari substrat atau gliseraldehid fosfat ke NAD+ membentuk NADH. Glikolisis menghasilkan ATP. Gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfogliserokinase. Gugus fosfat dipindahkan sehingga menjadi 2 fosfogliserat
oleh fosfogliseromutasi. 2 fosfogliserat melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfenol pyruvate kinase oleh enolase. Pyruvate kinase mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Berikutnya siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah proses kedua katabolisme atau respirasi sel untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs mengubah asetil koenzim A atau asetil CoA menjadi energi untuk tubuh dan karbon dioksida sebagai produk sampingnya. Untuk lebih jelasnya pembahasan siklus Krebs bisa dibaca di slide PowerPoint saya. Selanjutnya, rantai respirasi atau transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, dan kompleks protein 3. Kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitokrom C. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Lehninger. Transport elektron untuk NADH sebagai berikut. Molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menjadi ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antarmembran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Dan berikutnya proses transfer elektron untuk molekul FADH2 sebagai berikut. Molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarnya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4 masing-masing menyebabkan dikeluarnya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Dari kedua proses di atas, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi dalam transfer elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP. Ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka secara keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari 1 molekul glukosa. Akan tetapi, karena dibutuhkan 2 ATP untuk melakukan transfer aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler adalah 36 ATP. Berikutnya, hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa atau bentuk yang lebih sederhana dan kemudian memasuki proses glikolisis. Protein akan diubah menjadi asam amino atau bentuk yang lebih sederhana. Asam amino akan mengalami proses deaminasi
menjadi asa keton yang sebagian akan memasuki proses glikolisis sebagai pyruvat dan sebagian lagi ke siklus Krebs. Sedangkan lemak akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol. Gliserol dapat diubah menjadi gliseraldehid dan masuk ke metabolisme karbohidrat pada glikolisis, sedangkan asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi asetil CoA seperti pada gambar slide PowerPoint yang telah saya paparkan. Berikutnya proses metabolisme di tubuh manusia. Yang pertama, proses glikolisis aerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Yang kedua, proses glikolisis anaerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP atau adenosin trifosfat. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 biofosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Fruktosa 1,6 biofosfat atau E6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehida 3 fosfat atau 3 atom C dan dihidroksi aseton fosfat atau 3 atom C. Reaksi tersebut dikatalis oleh enzim aldolase. Satu molekul dihidroksi aseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat oleh enzim trisafosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3 fosfat menjadi dihidroksi aseton fosfat. Gliseraldehida 3 fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfonol pyruvat oleh enzim anolase. Fosfoenol pyruvat akan diubah menjadi pyruvat yang dikatalis oleh enzim pyruvat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Glikolisis merupakan salah satu bentuk metabolisme energi yang dapat berjalan secara anaerobik tanpa kehadiran oksigen. Proses metabolisme energi ini menggunakan simpanan glukosa yang sebagian besar akan diperoleh dari glikogen otot atau juga dari glukosa yang terdapat dalam aliran darah untuk menghasilkan ATP. Inti dari proses glikolisis yang terjadi di dalam sitoplasma sel ini adalah mengubah molekul glukosa menjadi asam pyruvat, di mana proses ini juga akan disertai dengan pembentukan ATP. Jumlah ATP yang dapat dihasilkan oleh proses glikolisis ini akan berbeda bergantung berdasarkan asal molekul glukosa. Jika molekul glukosa berasal dari dalam darah, maka 2 buah ATP akan dihasilkan. Namun jika molekul glukosa berasal dari glikogen otot, maka sebanyak 3 buah ATP akan dapat dihasilkan. Molekul asam pyruvat yang terbentuk dari proses glikolisis ini dapat mengalami proses metabolisme lanjut baik secara aerobik maupun secara anaerobik, bergantung terhadap ketersediaan oksigen di dalam tubuh. Pada saat berolahraga dengan intensitas terendah di mana ketersediaan oksigen di dalam tubuh cukup besar, molekul asam pyruvat yang terbentuk ini dapat diubah menjadi CO dan HO di dalam mitokondria sel. Dan jika ketersediaan oksigen terbatas di dalam tubuh atau saat pembentukan asam pyruvat terjadi secara cepat, seperti saat melakukan split, maka asam pyruvat tersebut akan terkonveksi menjadi asam laktat. Itulah materi
metabolisme karbohidrat yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.